Oh,
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, tes. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Terdengar, Pak. Baik, terima kasih. Ternyata ada 94 orang ya. Ini satu angkatan semua atau ada yang dari angkatan lain? Halo. Sepertinya dari beberapa angkatan, Pak. Gitu. Oke. Ada ketua kelasnya atau semacam apa ya? Yang ditunjuk untuk jadi pimpinannya enggak? Untuk mungkin biar mudah komunikasinya nanti. Atau yang paling banyak dari angkatan berapa ini? Oke deh, nanti mungkin bisa saya komunikasi dengan pihak fakultas ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Adik-adik semua, jadi kita di sini akan mata kuliah tentang official statistics ya. Selama satu semester ke depan, kita akan membahas beberapa hal tentang official statistics. Oh ya, sebelum mungkin saya perkenalan dulu, mohon maaf. Oke, saya cek dulu deh. Ini tampilannya kelihatan nggak ya? Untuk slide-nya. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Oke, sebentar. Ya. Ya, sekarang? Sudah, untuk Pak. Slide-nya? Oke, baik. Baik, terima kasih. Jadi, tentang official statistik, maaf perkenalan dulu sebelumnya. Nama saya Agung Wibowo, tempat tanggal lahir Banyumas, 7 Mei 1977. Kemudian untuk pendidikan, saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik untuk S1-nya, lulus tahun 2000. Kemudian S2 saya di Cravat School di Australian National University, lulus tahun 2009. Ngambil jurusan Master of International and Development Economics. Kemudian untuk pekerjaan, riwayat pekerjaan dimulai tahun 2000 di BPS Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan 2013. Selanjutnya di BPS Kabupaten Kulon Progo 2013 sampai dengan 2015. Dan sekarang saya di BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2015 sampai dengan sekarang sebagai statistisi ahli media di bidang statistik sosial. Itu perkenalan tentang saya. Kemudian untuk perkuliahannya, kita akan melakukan perkuliahan setiap hari Sabtu, jam 8 sampai dengan jam 9.40 ya, jam 10 kurang 20. Tapi nanti kita menyesuaikan saja. Kemudian karena ini di akhir pekan, harusnya mungkin, ya saya minta maaf, mungkin UGM menyesuaikan dengan jadwal saya. Karena di akhir pekan harusnya kita agak cooling down ya, mudah-mudahan nanti materinya juga tidak terlalu berat. Saya akan berusaha menyampaikannya dengan ringan, ya tetapi saya nggak bisa janji karena tentang angka dan statistik biasanya suatu hal yang agak berat ya, tapi kita usahakanlah supaya tidak terlalu membebani. Kemudian untuk referensi, sebagian besar saya gunakan
website ini, sirusa.bps.go.id, sistem rujukan statistik, karena sebagian besar metodologi, kemudian konsep definisi yang digunakan oleh BPS merujuk di website ini. Website ini punya BPS, kemudian di situ ditampilkan metodologi dan konsep definisi yang digunakan oleh BPS, yang mana merupakan official statistik yang dipunyai Indonesia salah satunya. Kemudian untuk penilaian itu saya rencanakan ada 2 kali assignments, masing-masing bobotnya 30%, kemudian akan ada 2 kali quiz, masing-masing bobotnya 20%. Tapi untuk penilaian ini mungkin nanti masih saya koordinasikan dulu dengan pihak universitas, apakah seperti ini atau ada persyaratan-persyaratan lainnya. Jadi ini masih belum final, masih belum fix. Nanti akan saya sampaikan lebih lanjut mengenai penilaiannya. Tapi rencananya seperti ini. Kemudian untuk assignments-nya mungkin akan lebih banyak terkait dengan analisis data, terutama analisis data yang dari BPS. Itu bisa kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, atau data apapun yang dikeluarkan oleh BPS. Kemudian untuk analisisnya, tidak perlu analisis inferensial yang berat-berat, cukup analisis deskriptif saja sudah cukup. Kemudian mungkin ditambah atau diperkaya dengan informasi dari rujukan lain, misalnya tentang statistik ekonomi, berarti nanti kita mungkin akan berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, jadi mungkin perlu ada dasar teori tentang ekonomi dan sebagainya. Itu pun nanti akan kita sampaikan juga pada perkuliahan yang akan datang. Kemudian kuliah hari Sabtu setiap jam 8 sampai jam 9.40. Kemudian saya juga menyediakan waktu untuk diskusi jika ada adik-adik atau teman-teman yang ingin melakukan diskusi atau mungkin mau tanya tentang data-data di BPS, konsep, metodologi, dan sebagainya. Saya menyediakan 2 kali kesempatan. Yang pertama hari Sabtu jam 10 sampai dengan jam 12, atau bisa juga hari Kamis jam 14.00 sampai dengan jam 16.00, jam 2 sampai dengan jam 4. Pertanyaan bisa lewat WA atau bisa dikirimkan lewat email. WA-nya 085-878-456-337, kemudian emailnya agungw@bps.go.id. Selanjutnya tentang perkuliahan ini, topik bahasanya yang pertama kita akan membahas tentang kegiatan pengumpulan data terkait dengan official statistics tentunya. Jadi data-data yang dikumpulkan oleh BPS dan juga mungkin kita juga bahas kalau sempat beberapa lembaga lainnya. Kemudian kita akan membahas tentang statistik sosial, meliputi statistik ketenagakerjaan, kemiskinan, kemudian ketimpangan, Gini rasio, dan sebagainya, yang terkait dengan statistik sosial dan kependudukan. Kemudian kita juga akan membahas tentang statistik ekonomi, kita akan membicarakan inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemudian IPM, dan statistik pertanian. Pertanian itu termasuk juga ranahnya di statistik ekonomi, dan lain sebagainya. Untuk statistik ekonomi, kemungkinan akan kita mulai pembahasannya setelah mid semester ya. Jadi bagian awal kita akan membahas tentang statistik sosial, kemudian akan dilanjutkan dengan statistik ekonomi. Kemudian kita juga akan menyampaikan tentang SDGs. Kenapa SDGs ini masuk juga dalam pembahasan, karena beberapa data BPS itu digunakan sebagai bahan untuk menghitung indikator-indikator yang ada dalam SDGs, dan ini adalah isu internasional, saya rasa cukup menarik, dan barangkali ini juga bisa menginspirasi adik-adik semua nanti untuk membuat tulisan atau bahan skripsi atau tugas-tugas yang lainnya. Kemudian kita juga akan memperkaya dengan data BPS lainnya, misalnya selain melakukan pengumpulan data statistik yang sifatnya kuantitatif, BPS juga melakukan pengumpulan data statistik kualitatif seperti Indeks Demokrasi Indonesia. Kemudian kita juga melakukan pengukuran tentang kebahagiaan, ada survei tingkat kebahagiaan, kemudian ada lagi survei perilaku anti korupsi, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita akan mencoba membahas itu juga. Tapi nanti akan menyesuaikan juga dengan waktunya. Demikian beberapa hal terkait dengan perkuliahan kita. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan barangkali, atau ingin mungkin
ada usulan, barangkali apa saja nanti yang perlu selain ini yang saya tadi sampaikan perlu untuk dibahas. Kira-kira jelas rule of the game-nya? Oh, maaf, ada Jelas, chat Pak. kayaknya. Oke. Baik, kecuali untuk penilaian ya. Untuk penilaian nanti akan kita belum final, nanti masih saya coba koordinasikan dengan pihak universitas. Oke, baik. Kalau sudah jelas, kita lanjut dengan perkuliahan hari ini. Outline untuk kuliah pertama, hari ini kita akan membahas tentang official statistics, kemudian kita akan membahas mengenai pengumpulan data yang dilakukan oleh BPS, kemudian sensus penduduk 2020, kemudian kita juga akan mendiskusikan mengenai ukuran-ukuran demografi, kemudian terakhir jika masih ada waktu nanti kita akan membahas mengenai hasil sensus penduduk 2020 yang terbaru-baru dirilis oleh BPS sekitar 2 minggu yang lalu. Oke, yang pertama tentang official statistics. Ini ada beberapa konsep definisi, terutama saya ambilkan dari OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Menurut OECD, official statistik adalah statistik yang disebarluaskan oleh sistem statistik nasional, kecuali data-data yang secara eksplisit disebutkan bahwa itu tidak official. Jadi gampangnya adalah semua data yang dipublikasikan oleh sistem statistik nasional itu adalah official statistics. Kemudian untuk selanjutnya definisinya saya ambilkan dari Forum Informasi dan Kajian Statistik. Ini salah satu UKM di STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, menyampaikan bahwa official statistik adalah statistik yang dipublikasikan oleh lembaga atau instansi pemerintah seperti kementerian atau lembaga pemerintah, termasuk lembaga atau organisasi internasional. Ini cakupannya hampir sama. Jadi kalau yang konsep dari OECD adalah data-data yang diseminasikan oleh sistem statistik nasional, kalau yang menurut Forum Informasi Kajian Statistik ini adalah statistik yang dipublikasikan oleh lembaga atau instansi pemerintah. Jadi tidak hanya BPS, termasuk juga kementerian-kementerian lain, termasuk juga organisasi internasional. Jadi seperti ABS, kemudian UNSTAT dan seterusnya. Oh ya, kenapa kita juga menggunakan data internasional sebagai contoh? Kasus COVID-19 ya, COVID-19 itu kan kita juga mungkin gak hanya ingin tahu bagaimana sih perkembangan COVID di Indonesia gitu, tapi kita ingin bandingkan juga bagaimana dengan perkembangannya di negara lain. Nah ini untuk membandingkan hal tersebut, kita juga memerlukan data yang sifatnya official, data yang sifatnya resmi, dan ini bisa kita peroleh melalui lembaga internasional tersebut. Kemudian, nah official statistik tersebut oleh UNSD, United Nations Statistics Divisions, itu harus memenuhi prinsip-prinsip fundamental yang ada 10 prinsip fundamental di dalam yang disampaikan oleh UNSD. Oke, kita lihat. Maaf, saya ganti ini. Ini adalah 10 prinsip dasar dari official statistik. Oke, yang pertama ada prinsip tentang bahwa official statistic provide an indispensable element in the information system of a democratic society. Nah, ini cukup menarik. Jadi bahwa sistem bahwa official statistic itu salah satunya adalah untuk terkait dengan masyarakat yang bersifat demokratis. Dia tidak hanya melayani government, tetapi juga
institusi ekonomi dan publik dengan data mengenai ekonomi, demografi, sosial, dan lingkungan. Nah, untuk BPS sendiri sejauh ini data-data yang kami sediakan cukup beragam, terutama untuk statistik ekonomi, kemudian demografi, dan sosial. Tapi untuk statistik lingkungan sendiri sebetulnya belum terlalu banyak yang bisa kami sediakan, karena memang keterbatasan dari alat pengukurannya sendiri. Kemudian terkait dengan prinsip pertama, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa to this end, official statistic that meet the test of practical utility. Ini ada yang di kalimat selanjutnya, bahwa ini harus menjamin bahwa publik dapat mengakses informasi tersebut. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, prinsip pertama ini, BPS juga menyediakan website di mana masyarakat atau semua elemen, baik itu pemerintahan, institusi pemerintahan, ataupun institusi swasta dan masyarakat dapat mengaksesnya. Adik-adik mungkin sudah familiar ya dengan website-nya BPS. Di sini saya tunjukkan. Oke, ini adalah website-nya BPS Provinsi DIY. Nah, terkait dengan prinsip pertama, di sini kita menyediakan semua data. Jadi data-data yang ada itu kami siapkan di website, termasuk juga nanti jika ada data yang mungkin tidak ada di website ini, tapi merupakan statistik official, statistik resmi, dan kami melakukan pengumpulan datanya, itu bisa dimintakan kepada kami. Tentu dengan ada beberapa syarat dan ketentuannya. Oke, ini terkait dengan fundamental principle of official statistic yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua terkait dengan... Permisi, Pak. Yep. Mohon maaf memotong, tapi ini share screen-nya masih yang PowerPoint tadi. Oh, sorry. Makasih diingatkan. Oke. Ya, sekarang sudah tampil? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, maaf. Yang ini? Terlihat. Sudah terlihat, Pak. Sudah ya? Sudah, Oke, Pak. baik. Maaf. Saya juga baru pakai Google Meet ini. Biasanya pakai, ya bukan alasan sih, harusnya saya udah bersabda. Oke, prinsip yang pertama tadi, ya nanti bisa dibaca sendiri ya di website-nya. Tapi akan saya coba jelaskan beberapa prinsipnya, terutama terkait dengan official statistik dan apa yang sudah dilakukan oleh BPS. Jadi nanti termasuk juga nanti kelembagaan lainnya jika ingin mengeluarkan data yang menurutnya adalah bersifat official statistik, mau tidak mau harus mengikuti prinsip-prinsip tersebut. Prinsip yang kedua adalah terkait dengan scientific principle and professional ethic. Jadi ada etika profesi di sini. Nah, salah satu yang menjadi, saya kurang tahu ya kenapa ini ditekan, tapi ini memang ditekankan terutama untuk statistisi di BPS, bahwa yang pertama bahwa data itu bisa saja salah, tetapi tidak boleh bohong. Itu adalah salah satu prinsip utama yang sangat ditekankan di BPS. Jadi data kami
BPS bisa saja salah. Baik itu karena sampling error maupun non-sampling error. Tetapi kami dapat menjamin bahwa data yang ditampilkan oleh BPS itu bukan data yang ngarang, bukan data yang bohong, data jatuh dari langit gitu istilahnya ya. Nah, itu adalah salah satu prinsip yang ditekankan di BPS. Bisa saja salah, salahnya karena kita tahu di dalam statistik kita ada sampling error dan sampling error. Nah, meskipun itu kami juga mencoba untuk meminimalisir ya, tapi tetap saja mungkin akan ada kesalahan. Katakanlah misalnya kita mau, oke, pertumbuhan ekonomi, ada yang tahu kemarin pertumbuhan ekonominya berapa Indonesia? Baru rilis tanggal 1 Februari kemarin. Tanggal 5 Februari kemarin. Enggak ada ya, kalau nggak salah minus sekian persen gitu ya. Nah, kemudian bisa saja data itu salah. Bisa saja data itu salah karena ada sampling error, non-sampling error. Tapi yang jelas data itu bukan data hasil karangan, bukan data yang jatuh dari langit gitu, muncul dari bumi. Karena memang kita menganut prinsip yang kedua ini. Kemudian prinsip ketiga, to facilitate a correct interpretation. Oke, kita menggunakan metodologi dan prosedur statistik yang memang sudah disepakati dan sudah teruji. Ini adalah salah prinsip yang kita terapkan juga dalam pengumpulan maupun penyajian data oleh BPS. Kemudian prinsip keempat, terbuka untuk komen terhadap error dan misuse of statistik. Ya, kita menyajikan juga katakanlah nilai alfanya, berapa derajat kesalahannya, kemudian errornya itu berapa, standar errornya itu berapa, itu dalam survei-survei biasanya kami selalu tampilkan itu. Nah, ini untuk mengecek tingkat akurasi untuk melakukan estimasi atau pendugaan. Prinsip kelima, data for statistical purposes. Ya, ini sumber-sumber pengumpulan datanya di BPS kita melakukan survei, ada sensus, ada kompilasi produk administrasi, dan juga kita menggunakan perangkat-perangkat teknologi sesuai dengan kemajuan yang ada gitu ya. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut nanti mengenai pengumpulan datanya. Kemudian, nah prinsip yang keenam, ini juga prinsip yang cukup ditekankan oleh BPS terhadap kami. Ketika melakukan pengumpulan data, kita harus menjamin kerahasiaan responden. Prinsip ke-6, kerahasiaan responden dalam setiap survei itu benar-benar kami jaga. Jadi tidak mungkin data yang ada kemudian kami bocorkan keluar, karena itu yang menyangkut prinsip yang ini. Dan juga terkait dengan trust ya, data itu juga terkait dengan trust. Jadi responden itu akan bersedia memberikan datanya jika dia merasa aman, dia merasa yakin bahwa datanya tidak akan disalahgunakan. Nah, ini prinsip yang kami pegang juga. Kemudian prinsip yang ketujuh, the law, regulation, and standard. Oke, ini juga data-data yang kami kumpulkan, kemudian nanti akan kita sebarluaskan ke publik melalui website kami atau melalui publikasi-publikasi yang lainnya. Kemudian prinsip yang ke-8, kita melakukan koordinasi juga dengan dengan agen statistik sosial, agen statistik lainnya ya. Jadi sebagai contoh, ketika kita melakukan sensus penduduk 2020, pada tahap persiapannya, kami berkoordinasi dengan Ditjen Dukcapil, kemudian kita juga berkoordinasi dengan demografer yang ada di Indonesia, termasuk juga melakukan komunikasi dengan forum masyarakat statistik untuk mendapatkan masukan, untuk melakukan koordinasi, dan untuk menjalin komunikasi ya. Sebenarnya data yang diperlukan itu seperti apa, kemudian metode pengumpulan data yang mungkin ada yang terbaru seperti apa, dan seterusnya. Kami melakukan diskusi-diskusi tersebut. Kemudian prinsip ke-9, the use of statistical agency in each country of international concept. Ya, ada beberapa konsep dan metodologi internasional yang juga kami adopsi, dan itu memang kita gunakan supaya dapat dilakukan perbandingan pada level internasional. Sebagai contoh, konsep tentang penduduk. Konsep tentang penduduk yang terbaru adalah penduduk yang bertempat tinggal tetap di suatu wilayah atau berniat
menetap di wilayah tersebut selama 1 tahun. Nah, batasannya sekarang diperlebar dari menjadi 1 tahun, itu adalah konsep internasional yang kita adopt, yang sebelumnya adalah konsepnya 6 bulan. Hal seperti itu. Nanti mungkin pada saat pembahasan atau kuliah-kuliah sendiri akan kita bahas. Kemudian prinsip yang ke-10, bilateral dan multilateral cooperation. Ya, kita melakukan kerjasama bilateral maupun multilateral dengan statistik di seluruh dunia. Kita menjalin kerjasama dengan ABS, termasuk juga untuk sensus penduduk, kita mendapatkan asistensi dari ABS terkait dengan metodologi dan metode pengumpulannya. Termasuk juga beberapa statistik lain seperti yang satu ada Korea dan Jepang atau mana ya, saya lupa. Yang jelas Korea dan ABS itu yang cukup banyak kontribusinya dalam sensus penduduk 2020 tersebut. Baik, itu tentang prinsip-prinsip di fundamental terkait dengan official statistics. Kemudian kita lanjutkan ke kegiatan statistik yang ada di Indonesia. Oh ya, maaf, ini saya harus ngecek lagi nih. Ini sudah tampil yang saya balik ke PowerPoint. Belum. Belum, Mbak. Aduh, maaf. Sekarang? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Maaf ya. Nanti saya coba ini deh, pelajari lebih lanjut sama Google Meet. Baik. Tentang kegiatan statistik yang dilakukan di Indonesia, menurut Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 97, ada 3 kegiatan statistik. Yang pertama adalah statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan bersifat luas. Ini dilakukan oleh BPS dan merupakan tanggung jawab BPS dalam sistem statistik nasional. Jadi, jadi BPS itu hanya menyediakan data-data yang sifatnya luas, kemudian bersifat lintas sektoral, skalanya bisa nasional maupun regional, kemudian kecenderungannya adalah makro, jadi data-data yang sifatnya makro, misalnya kemiskinan, kita menyediakan data adalah data secara makro. Kita tidak menyediakan data statistik mikro, kemiskinan mikro misalnya. Jadi kalau di BPS itu kita tidak bisa dan memang tidak punya datanya penduduk miskin by name by address, itu kita tidak punya. Jadi kalau ditanya penduduk miskin di DI itu siapa saja, nah kita nggak punya datanya. Tetapi kalau ditanya berapa proporsi penduduk miskin di DIY, nah kami punya datanya. Ini adalah data yang sifatnya makro. Kemudian misalnya contoh apa lagi ya, pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi juga sifatnya makro. Misalnya sektoralnya ada sektor pertanian pertumbuhan sekian persen. Tetapi jika ditanya bagaimana dengan perusahaan-perusahaannya, itu kita tidak punya karena itu bukan ranahnya BPS. Kemudian selain statistik dasar ada statistik sektoral. Nah, statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu. Jadi masing-masing instansi pemerintah, lembaga ataupun kementerian itu mempunyai tugas pokok dan fungsi. Nah, terkait dengan tugas dan pokok dan fungsi tersebut, masing-masing instansi tersebut mempunyai data-data yang memang hanya berkaitan dengan tupoksi mereka. Misalnya BKKBN ya, misalnya BKKBN, Badan yang keluarga berencana, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Mereka concernnya adalah tentang bagaimana mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Maka mereka memberikan data mengenai jumlah akseptor KB, kemudian pasangan usia subur,
kemudian data tentang kesehatan ibu dan anak, termasuk juga HIV/AIDS kalau nggak salah. Nah, data-data tersebut tidak disiapkan oleh BPS karena memang bukan ranah BPS, tidak terkait dengan tupoksi BPS. Tetapi data-data tersebut disiapkan dimiliki oleh BKKBN. Akan tetapi dalam sistem statistik nasional, BKKBN dapat bekerja sama dengan BPS untuk mendapatkan data-data tersebut. Karena memang secara dalam sistem statistik nasional, BPS mempunyai perangkat dan aparat yang lebih lengkap untuk melakukan kegiatan pendataan tersebut. Dalam hal tersebut, instansi atau kementerian atau lembaga dapat bekerja sama dengan BPS. Contohnya yang dilakukan oleh BKKBN adalah kerjasama dengan BPS melalui Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia, SDKI. Nah, SDKI itu datanya sebetulnya yang dikumpulkan adalah data-data yang terkait dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya BKKBN tersebut untuk pengendalian penduduk dan seterusnya. BPS tidak punya datanya, tetapi BKKBN ingin memiliki data tersebut, kemudian BKKBN bisa bekerjasama dengan BPS, termasuk juga dengan instansi-instansi lainnya. Misalnya dengan Kementerian Desa. Kementerian Desa, BPS melakukan kerjasama untuk pengumpulan data potensi desa. Jadi Kementerian Desa ingin tahu bagaimana sih perkembangan desa-desa di Indonesia. Kemudian karena Kementerian Desa tidak punya aparat sampai di level bawah, mereka bekerjasama dengan BPS untuk memulai data tersebut. Termasuk juga Kementerian Keuangan untuk mendapatkan terkait dengan desa, bagaimana kemajuan desa setelah adanya program. Kita tahu ya bahwa dana pembangunan untuk pedesaan itu kan sekarang luar biasa banyak sekali ya, dan Kemenkeu ingin mengetahui bagaimana sih perkembangan atau pemanfaatan dari dana tersebut. Gitu. Kemenkeu bekerja sama dengan BPS, kemudian melakukan pengumpulan data sehingga dihasilkan indikator, indeks kesulitan geografis IKG. Nah, nanti mungkin akan kita bahas pada sesi tentang PODES dan seterusnya. Terakhir adalah statistik khusus, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan intern suatu instansi atau perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian. Ini lebih bersifat intern, perusahaan atau instansi. Jadi mereka melakukan riset sendiri, untuk melakukan penelitian sendiri, memang karena kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan intern mereka. Nah, dalam hal ini mereka bisa juga bekerja sama dengan BPS, bisa juga mereka melakukannya secara mandiri. Akan tetapi untuk kegiatan tersebut tetap harus menyampaikan informasi kepada BPS. Hal ini untuk menghindari adanya, yang pertama kita ingin menjamin bahwa survei tersebut dilakukan dengan benar. Survei tersebut sudah sesuai dengan kaidah, metodologi, konsep, dan definisi, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kita harus meyakinkan bahwa data tersebut memang valid dan akurat. Hanya itu saja sebetulnya. Tapi untuk pelaksanaan segala macam, tetap kami serahkan kepada instansi atau perusahaan terkait. Demikian tentang official statistik untuk pembukaannya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Biasanya pertanyaan gimana? Langsung ditanya atau lewat chat? Kalau kuliah-kuliah yang lain? Bisa dua-duanya, Pak. Oh gitu, oke. Terima kasih. Ntar kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, misalnya, termasuk juga kalau misalnya terlalu cepat, tolong diingatkan ya. Pertanyaan-pertanyaan bisa lewat chat juga, bisa langsung. Kemudian tidak harus menunggu sampai selesai sih. Jika misalnya ada yang kurang jelas, silakan langsung ditanyakan. Oke, demikian terkait untuk yang official statistics. Jika tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke
Berikutnya mengenai pengumpulan data yang dilakukan oleh BPS. Sesuai dengan prinsip fundamental di official statistik atau statistik. Saya lebih suka menyebutnya statistik resmi ya, official statistik adalah statistik resmi. Ini yang dilakukan oleh BPS terkait dengan pengumpulan datanya. Kita melakukan sensus, kita juga melakukan survei, kemudian selain itu kita juga melakukan kompilasi catatan administrasi atau data sekunder. Kemudian yang keempat adalah cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terkait dengan poin 4 ini, salah satu yang kami kerjakan ada memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Sebagai gambaran begini, tahun 2010 sampai dengan 2013, kalau nggak salah kita bekerja sama dengan LAPAN untuk mendapatkan data mengenai luas lahan dengan menggunakan citra satelit. Waktu itu concernnya untuk kepentingan mendapatkan luas lahan sawah. Jadi karena selama ini data yang ada hanya berdasarkan data pengamatan oleh petugas dari Dinas Pertanian dan diduga datanya kurang valid karena hanya berdasarkan pengamatan, sehingga pada saat itu kita bekerjasama, BPS bekerjasama dengan LAPAN untuk mendapatkan data luas lahan sawah melalui citra satelit. Itu salah satu contoh penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengumpulan data. Kemudian yang terbaru adalah kita melakukan pengumpulan data dengan bekerja sama salah satu provider ini ya, saya lupa. Nggak boleh sebut merek juga ya di sini ya. Ya, salah satu provider telekomunikasi, kita bekerja sama untuk melakukan pengamatan bagaimana pola migrasi komuter, migrasi pengelaju. Jadi surveinya dilakukan di Jakarta, Jabodetabek, itu untuk melihat bagaimana sih orang itu dari pola pergerakan orang per orang dengan menggunakan GPS dan memanfaatkan mobile phone ya. Kita BPS bekerja sama dengan salah satu provider, kemudian di tracking orang itu pergerakannya bagaimana, jam berapa saja mereka bergerak, kemudian tujuannya kemana saja, dan itu kami lakukan di tahun 2018 kemarin. Cuma sayang kalau sebenarnya belum dipublikasikan ya, atau mungkin tidak dipublikasikan. Itu salah satu contohnya penggunaan teknologi dan ilmu pengetahuan yang ada. Termasuk juga ada satu unit di BPS yang kalau sekarang trennya big data ya, big data itu kami juga ada satu unit yang khusus sedang mempelajari itu, dan kemudian mungkin nanti akan disiapkan juga untuk pengumpulan data. Ya tidak tertutup kemungkinan akan dilakukan juga untuk secara masif juga gitu. Termasuk juga kemarin sensus penduduk, kita mengadopsi CAW ya istilahnya ya, Computer Assisted Web Integrated. Jadi kami tidak mendatangi responden secara langsung, tetapi kami meminta responden untuk secara mandiri melakukan pendataan. Itu salah satu yang terkait dengan poin 4, pengumpulan data dengan menggunakan perkembangan pengetahuan dan teknologi. Kemudian, mungkin yang secara spesifik saya akan membahas tentang sensus. Untuk BPS sendiri, kita melakukan 3 macam sensus. Ada sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Untuk sensus penduduk adalah kita mengumpulkan data penduduk, jumlah, karakteristik, dan sebagainya. Kemudian untuk pelaksanaannya, sensus ini kan memerlukan sumber daya yang besar, biaya yang besar, tenaga sumber daya manusia yang banyak, sehingga dengan begitu banyaknya sumber daya yang diperlukan, kita tidak bisa melakukannya dalam interval waktu yang pendek, sehingga didesain setiap 10 tahun, dan 10 tahun sekali. Dan ini memang sesuai dengan rekomendasi dari UN juga. Oh iya, sensus penduduk kalau nggak salah kemarin ada yang sempat ikut jadi sahabat sensus, teman-teman di sini. Saya, Pak.
Oh ya, Iya. Mbak Zulfa Ayu Nurhair, gimana pengalamannya? Seru sih Pak, soalnya waktu itu kan belum ada pandemi ya Pak, jadi kayak masih bisa ketemu sama orang-orang. Ya, terus kayak ke rumah-rumah, Oh, gitu. nanya-nanya. Iya. Oke, ini Iya di Pak. DIY atau di luar DIY, Mbak? Waktu itu sih masih di DI Pak. Gitu. Tapi mengumpulkan kakaknya itu nggak harus DI sih Pak. Karena iya. Oke, terima kasih. Oh ya, ini ya, Pak. Kuliahnya dari rumah semua ya? Jadi Iya, Pak. Oke, berarti ya selamatlah kalau begitu. Tidak perlu merisaukan tentang tanggal tua dan sebagainya ya kalau di rumah ya. Kalau di kosan kan. Oke, baik. Tentang sensus penduduk. Terima kasih atas maaf. Oke. Tadi ya sensus penduduk itu memang dan pekerjaan kami dalam memulai data memang door to door, dari rumah-rumah kita mendatangi penduduk, kemudian kita dapatkan informasinya. Cuma dengan perkembangan media sebetulnya kita mencoba untuk mengurangi hal-hal tersebut ya, dan kita kan tapi masih dalam studi yang hal-hal tersebut. Kemudian kembali ke sensus. Tadi terkait sensus penduduk dilakukan, semua sensus dilakukan setiap 10 tahun sekali. Nah, untuk sensus penduduk dilakukan tahun yang berakhiran dengan 0. Jadi tahun 2020, sebelumnya ada tahun 2010, dan 2000, dan terus ke belakang. Untuk sensus penduduk yang pertama kali itu dilakukan di tahun 1961. 61, 71, nah kemudian baru tahun yang berakhir 0. 1980, 1990, 2000, 2010, dan 2020. Itu adalah sensus yang terakhir. Kemudian untuk sensus pertanian itu dilakukan untuk tahun yang berakhiran 3. Pertama kali dilakukan di tahun 1963, selanjutnya 1973, 83, 93, 2003, 2013. 2013 ya sensus pertanian terakhir, nanti akan kita lakukan lagi di tahun 2023. Kemudian ada lagi sensus ekonomi. Sensus ekonomi dilakukan setiap 10 tahun sekali pada tahun yang berakhiran 6. Jadi tahun yang berakhiran 6, kita melakukan sensus ekonomi pertama kali itu tahun 1986. Itu adalah sensus ekonomi yang pertama kali. Kemudian 96, 2006, dan terakhir adalah 2016. Untuk kegiatan sensus tersebut, tujuan utamanya adalah membuat kerangka sampel. Karena BPS melakukan survei, dan untuk melakukan survei di mana yang istilahnya bisa probability sampling ya, supaya survei itu bisa dilakukan untuk mengestimasi suatu populasi, maka syaratnya survei tersebut harus menggunakan metode yang probability sampling. Nah, supaya ada probability sampling diperlukan kerangka sampel. Nah, sensus adalah salah satunya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi setiap sensus yang dilakukan, salah satu tujuan utamanya adalah untuk membuat kerangka sampel. Untuk sensus penduduk, maka kita membuat kerangka sampel terkait dengan survei-survei di bidang kependudukan. Sensus pertanian, tujuannya salah satunya adalah membuat kerangka sampel sebagai dasar untuk melakukan survei-survei di bidang pertanian. Demikian juga di sensus ekonomi. Selain itu, kita juga memerlukan benchmark atau angka patokan. Sebagai contoh gini ya, misalnya di sensus penduduk, kita ingin tahu 2020 itu rasio antara jenis kelamin laki-laki perempuan itu masih sama atau tidak gitu. Dengan tahun 2020. Kemudian di sensus pertanian, kita ingin mendapatkan benchmark atau angka patokan. Katakanlah gini, untuk setiap hektar lahan sawah itu
bibit yang diperlukan berapakah, untuk pupuknya berapakah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, angka-angka ini kemudian kami jadikan patokan untuk melakukan kontrol terhadap survei-survei berikutnya. Sebagai patokan saja, tidak harus kemudian, jadi misalnya gini, 2023 nanti kita kan dapatkan, untuk setiap luas 1 hektar sawah diperlukan pupuk urea sebanyak 100 kg, katakanlah seperti itu. Nah, kemudian ini jadi patokan kami untuk mengontrol survei-survei berikutnya. Jadi kalau misalnya ada survei pertanian, kemudian ternyata ada variabel penggunaan pupuk, katakanlah 1 hektar kok hanya pakai 50 kg urea. Nah, ini kemudian jadi warning buat kita. Oh, datanya itu benar nggak sih gitu, atau mungkin ada penjelasan lain, oh ternyata dia itu pakai pupuk ureanya tidak sesuai dengan patokan yang 100 kg per 1 hektar tadi, tapi hanya menggunakan 50 kg karena dia menggunakan pupuk yang lainnya, seperti itu. Sebagai katakanlah semacam apa ya, pengontrol ya, angka pengendali gitu, angka patokan. Itu adalah salah satu tujuan sensus. Kemudian karena sensus itu dilakukan secara lengkap dan secara keseluruhan di seluruh wilayah Indonesia untuk setiap unit populasi yang ada, maka data statistik yang dihasilkan lebih lengkap dan lebih akurat. Kita tahu bahwa menurut metode statistik untuk sensus itu kan kesalahannya hanya di non-sampling error ya, maaf. Untuk sensus hanya kesalahan di non-sampling error, baik itu di kesalahan petugasnya ketika melakukan pengumpulan data, atau kesalahan di respondennya ketika memberikan jawaban. Tidak ada non-sampling error, sehingga tingkat kesalahannya lebih kecil, tingkat akurasinya lebih tinggi. Itu terkait dengan sensus, sehingga datanya lebih lengkap dan lebih akurat. Kemudian kita juga mendapatkan informasi tentang populasi. Misalnya sensus penduduk, tentu kita ingin mendapatkan informasi mengenai populasi penduduk di Indonesia, berikut karakteristiknya. Untuk sensus pertanian, tentunya kita ingin mendapatkan informasi mengenai populasi, berapakah luas lahan sawah se-Indonesia, berapakah luas lahan perkebunan di Indonesia, berapakah populasi ternak sapi se-Indonesia, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian, satu lagi ada tujuan yang spesifik. Jadi, misalnya tujuan ini tidak harus selalu ada di setiap sensus, tetapi mungkin mengikuti perkembangan yang ada. Sebagai contoh, sensus ekonomi yang terakhir di tahun 2016 kemarin, kita mengumpulkan data mengenai akses internet. Sebelum-sebelumnya tidak ada. Sebelum-sebelumnya di sensus ekonomi tahun 2006 dan sebelumnya itu kita tidak mengumpulkan data tersebut, kan memang perkembangannya saat itu belum terlalu masif penggunaan internet dan akses terhadap internet. Baru setelah 2016 kami melihat perkembangannya cukup masif dan banyak digunakan oleh pelaku usaha. Hal tersebut kami tanyakan. Termasuk juga beberapa hal mungkin nanti di tahun 2023 untuk sensus pertanian kita juga akan mengadopsi beberapa hal terkait dengan perkembangan yang ada. Kemudian pengumpulan data yang kedua adalah melalui survei. Jadi setelah sensus kita melakukan survei, itu pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. Ada banyak survei yang dilakukan oleh BPS. Ini antara lain yang saya sampaikan di sini ada Susenas, Sakernas, ada survei perilaku anti korupsi, ini datanya bersifat kualitatif. Kemudian ada survei Ubinan, kami menghitung produktivitas padi, produktivitas palawija, ada jagung, kedelai, ubi kayu, ubi tanah, dan seterusnya. Kemudian ada survei harga, kita melakukan pengumpulan data untuk harga-harga, mulai dari komoditi makanan maupun non-makanan. Nah, kemudian dari survei-survei ini kemudian kami olah dan dihasilkanlah beberapa produk data. Misalnya untuk Susenas. Susenas itu adalah sumber data untuk mendapatkan angka kemiskinan. Kemudian Sakernas, itu dari Sakernas kita mendapatkan angka berapakah tingkat pengangguran di Indonesia, berapakah tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia, dan seterusnya.
Kemudian untuk SPAK ini sebenarnya kerjasama antara BPS dengan KPK. Kita ingin mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap perilaku korupsi. Ini datanya kualitatif, tapi untuk publikasinya, karena ini salah satu contoh statistik sektoral ya, statistik sektoral bahwa terkait dengan korupsi itu sebetulnya ranahnya KPK, bukan ranahnya BPS. Akan tetapi KPK memerlukan data, ingin tahu bagaimana sih pandangan masyarakat terhadap perilaku korupsi, sehingga KPK tidak mempunyai alat untuk melakukan pendataan survei sampai di level rumah tangga, sehingga KPK bekerjasama dengan BPS, melakukan survei perilaku anti korupsi ini. Ini adalah salah satu contoh statistik sektoral yang dilakukan oleh BPS bekerjasama dengan KPK. Kemudian ada survei Ubinan. Survei Ubinan itu tadi saya sampaikan salah satunya menghasilkan angka produktivitas padi dan palawija. Ini gunanya untuk mendapatkan angka produksi padi dan palawija. Mungkin ini juga akan kita bahas di kuliah selanjutnya. Survei harga ini tujuannya untuk mendapatkan angka inflasi dan juga sebagai survei harga itu, untuk memenuhi kebutuhan penghitungan pertumbuhan ekonomi. Jadi ada untuk inflasi sendiri, ada juga untuk penghitungan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada kompilasi administrasi. Ini adalah metode pengumpulan data yang ketiga yang dilakukan oleh BPS. Jadi selain melakukan survei dan sensus sendiri, BPS juga melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat. Jadi karena BPS terbatas sumber dayanya, maka BPS menggunakan catatan-catatan yang ada pada instansi atau lembaga pemerintah lainnya, dan kemudian data itu kami gunakan. Misalnya data luas wilayah, BPS tadi tidak menghitung data luas wilayah, kita bersama dengan LAPAN atau Baqos Tanal untuk mendapatkan data luas wilayah tersebut. Kemudian data jumlah mahasiswa, kami tidak mengumpulkan data melalui jumlah mahasiswa, kami minta dari Kopertis ya sama pihak universitas untuk mendapatkan data jumlah mahasiswa, kemudian juga data jumlah sekolah dan sebagainya. Data-data tersebut selanjutnya kami publikasikan untuk memenuhi kebutuhan publikasi daerah dalam angka. Jadi ada setiap provinsi itu ada istilahnya publikasi daerah dalam angka, ya misalnya DIY berarti DIY dalam angka, Sulawesi Selatan dalam angka, Kalimantan Selatan dalam angka, dan seterusnya. Setiap provinsi ada statistik ini, dan ini merupakan salah satu publikasi yang menurut saya cukup lengkap dan bersifat official, bersifat resmi. Jika memerlukan, adik bisa menggunakan ini sebagai sumber data, mungkin bisa untuk melakukan skripsi atau tugas, melesaikan tugas ya, dan sebagainya. Selain itu, selain untuk kepentingan untuk publikasi daerah dalam angka, kompilasi produk administrasi ini kami gunakan juga sebagai bahan pelengkap atau pendukung informasi yang ada. Sebagai contoh, sensus penduduk kemarin kami juga mengumpulkan data dari Kopertis, data dari universitas-universitas untuk mendapatkan jumlah mahasiswa. Kenapa? Karena pada saat sensus penduduk kemarin kan ada pandemi ya, ada pandemi COVID-19, dan kami melihat kos-kosan banyak yang kosong. Adik-adik banyak yang pulang yang bukan dari DIY kembali ke daerahnya masing-masing. Nah, ini menyebabkan angka sensus penduduk kita ada beberapa anomali, terutama di pertumbuhannya. Nanti kita akan lihat ya. Kemudian pengumpulan datanya sudah benar, metodologinya sudah benar, tapi kok angkanya seperti ini ya. Kemudian kami melakukan pengumpulan data untuk melengkapi atau mendukung hasil survei atau sensus yang sudah kami lakukan.
Demikian tentang kegiatan pengumpulan data yang dilakukan oleh BPS. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Bagaimana? Sampai sini cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Baik, terima kasih. Silakan nanti jika ada yang perlu ditanyakan, tanyakan saja langsung, nggak harus nunggu sesi yang selesai ya. Maaf. Selamat pagi Pak Agung, selamat pagi Oh iya, teman-teman semua. Maaf sementara di data SIMaster nama pengampu masih yang tahun lalu. Jadi belum saya proses ke SDM pusat. Nanti mungkin next minggu depan udah ganti dengan Pak Agung gitu ya Pak. Maaf, mohon maaf untuk Pak Agung dan untuk adik-adik semua gitu Pak. Terima kasih. oh ya, nggak apa-apa Pak Anton. Terima kasih. Oh ya, saya minta maaf juga nih, masih belum lancar menggunakan Google Meet-nya, terutama perpindahan untuk tayangan bahan-bahan tayangannya. Oke, kita lanjutkan ya, kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan. Ya, kita akan membahas mengenai sensus penduduk 2020. Ini adalah salah satu kegiatan dilakukan oleh BPS, dan kegiatan ini juga dilakukan oleh seluruh National Statistics Office yang ada di dunia ya. Jadi salah satu kegiatan National Statistics Office di seluruh dunia adalah melakukan sensus penduduk. Nah, tinggal cara pelaksanaannya itu nanti menyesuaikan dengan kondisi di wilayah atau negara masing-masing. Ini merupakan rekomendasi dari UNSD, United Nations Statistics Division, di mana setiap kantor statistik di setiap negara harus melakukan sensus penduduk secara berkala. Nah, BPS sebagai National Statistics Office di Indonesia melakukan kegiatan sensus penduduk pada setiap tahun yang berakhiran dengan 0. Diawali pada tahun 1961, kemudian pada tahun 2020 kemarin kita melakukan sensus penduduk yang ke-7. Baik, kenapa data kependudukan ini menjadi penting? Menurut Profesor Bambang Brojonegoro, paling tidak ada 7 alasan kenapa data penduduk itu menjadi hal yang penting, karena merupakan hulu dari upaya peningkatan sumber daya manusia dan produktivitas. Pertama, pengendalian penduduk dan tata kelola kependudukan. Kita ingin, dalam salah satu kuliahnya, saya pernah ingat Profesor Emil Salim itu bilang bahwa sebetulnya daya dukung bumi itu terbatas ya. Jadi kalau nggak salah bumi itu hanya bisa menampung sekitar 4 miliar penduduk. Sementara pada saat ini sudah sekitar 7 atau mungkin 8 miliar penduduk. Nah ini sebetulnya kan bumi kita sudah kapasitas penduduk udah melebihi daya dukung bumi. Nah ini sebenarnya perlu dilakukan pengendalian penduduk dan tata kelola pendudukan. Memang sih ada beberapa wilayah yang kita tahu penduduknya sangat padat, sementara beberapa wilayah lainnya penduduknya masih belum padat. Contoh kota Yogyakarta itu kan sudah padat sekali. Tapi apabila kita bergeser ke selatan, ke daerah Bantul, atau ke timur di Gunung Kidul, ataupun ke barat di Kulon Progo, itu sebetulnya masih tingkat kepadatan penduduknya belum terlalu padat ya. Jadi tingkat penduduk masih rendah, masih
Nah, kita perlu informasi tersebut, informasi terkait dengan distribusi penduduk. Hal ini untuk memudahkan tata kelola kependudukan. Oke, kalau begitu berarti pembangunan harusnya lebih diarahkan ke daerah barat atau daerah di Gunung Kidul, supaya untuk memecah konsentrasi penduduk yang ada di DIY. Jangan hanya terkonsentrasi di kota saja. Nah, untuk mengetahui hal tersebut diperlukan informasi awal berupa data kependudukan tersebut. Kemudian tujuan kedua, penguatan pelaksanaan perlindungan sosial. Kita perlu data kependudukan. Contoh pada saat sekarang ini, dengan berjangkitnya COVID-19, itu kan ekonomi mengalami kontraksi, ekonomi macet ya, boleh dibilang bahkan pertumbuhannya minus. Kita sudah memasuki resesi, karena pertumbuhan ekonomi kita selama ini bahkan sudah 3 triwulan berturut-turut negatif terus ya, mulai dari triwulan mau masuk ke triwulan ketiga ya. Triwulan pertama udah negatif, triwulan kedua, 3, 4, triwulan keempat. Jadi selama 1 tahun kita sudah pertumbuhan negatif. Nah, untuk ini maka masyarakat pasti daya belinya akan berkurang, kemampuan ekonomi akan berkurang, sehingga perlu diberi bantuan. Nah, untuk agar bantuan ini tepat sasaran, maka diperlukan data-data. Nah, ini salah satu tujuannya pendataan kependudukan, yaitu supaya melakukan penguatan pelaksanaan perlindungan sosial. Kemudian peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Ini juga memerlukan data kependudukan, karena tanpa data kependudukan kita tidak tahu. Katakanlah seperti kita akan membangun rumah sakit. Sebaiknya di mana kita bangun rumah sakit gitu. Idealnya satu rumah sakit itu untuk mengcover berapa penduduk, supaya secara perhitungan ekonomis istilahnya tidak kalau saya bikin di sini kan harus memperhitungkan ekonomis juga ya. Saya sudah bikin rumah sakit segini, tapi ternyata biayanya banyak, tapi ternyata penduduknya hanya segini gitu, tidak ini ya istilahnya nggak match gitu ya. Nah, ini memerlukan data kependudukan. Termasuk juga pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas. Apakah perlu membangun universitas di wilayah yang jumlah penduduknya hanya sekian? Ataukah untuk wilayah ini, karena wilayah A, penduduknya rata-rata kebanyakan masih berusia 12 tahun ke bawah. Apakah perlu membangun universitas di situ? Hal seperti itu menjadi pertimbangan juga. Untuk itu, kita memerlukan data kependudukan. Kemudian peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda. Ini juga salah satu concern-nya terkait dengan data kependudukan. Sebagai gambaran, jika misalnya penduduk suatu wilayah didominasi oleh penduduk usia muda atau didominasi oleh perempuan, katakanlah, kemudian kita tahu karakteristiknya bagaimana, tingkat pendidikannya bagaimana, kemudian kita tahu kondisi yang terkait dengan demografi bagaimana, kita bisa melakukan program-program pembangunan di wilayah tersebut. Kemudian pengentasan kemiskinan, ini juga salah satu concern, terutama di negara kita ya, dan terutama mungkin DIY ya, karena berita buruknya itu bahwa DIY itu kan salah satu wilayah, bukan salah satu wilayah, untuk Jawa, untuk Pulau Jawa, persentase kemiskinan di DIY termasuk yang tertinggi. Kita DIY ini persentase kemiskinannya lebih tinggi daripada Jawa Tengah dan Jawa Timur, termasuk Jawa Barat. Tapi kalau Banten lebih tinggi Banten dan lebih tinggi Jakarta. Nah, ini kan juga perlu, setelah kita mendapatkan informasi tersebut yang sumbernya dari survei Pensusnas, kemudian kita bisa melakukan kegiatan atau program. Oke, kemiskinan di DIY tinggi, penyebabnya apa? Kemudian yang paling banyak di daerah mana, di kabupaten mana, program apa yang harus dilakukan, dan seterusnya, dan seterusnya. Selain itu, yang terakhir adalah peningkatan produktivitas dan daya saing. Ini kaitannya lebih kepada sumber daya manusia yang ada. Jadi kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut bagaimana, itu kita dapat informasi dari survei atau sensus, sehingga dari situ kemudian kita bisa melakukan penetrasi atau program kebijakan yang dapat dilakukan.
Nah, sejauh ini sumber data kependudukan di Indonesia itu ada 3. Yang pertama dari sensus penduduk dan survei yang dilakukan oleh BPS. Ada data registrasi penduduk dari Ditjen Dukcapil, ada pendataan keluarga yang dilakukan oleh BKKBN. Dalam satu negara Republik Indonesia itu ada 3 data mengenai kependudukan. Nah, ini tentunya akan ketika orang akan melakukan program, ini mau pakai data yang mana gitu? Apakah datanya BPS, Capil, atau dari BKKBN? Nah, ini ditengarai merupakan salah satu penyebab tidak optimalnya pelaksanaan kebijakan pembangunan. Adanya perbedaan data tersebut. Tidak hanya di kependudukan, di beberapa data yang lainnya pun data kita tidak sama. Sebagai contoh, luas wilayah. Luas wilayah antara Kemendagri dengan luas wilayah yang dipunyai oleh BPN, Badan Pertahanan Nasional, itu berbeda. Nah, ini kan orang akan bingung ya, ini luas wilayah ini berapa gitu. Kalau misalnya luas wilayahnya, ada yang satu bilang 100 hektar, ada yang bilang 150 hektar. Nah, kalau orang tersebut ingin bangun industri, ingin bangun pabrik dengan kebutuhan luasan sekian, tentunya akan yang benar yang mana ini. Kalau ternyata luasnya 100 hektar, ya kita nggak bisa di sini karena kepulauannya adalah 125 hektar atau 75 hektar dan seterusnya. Salah satu sumber ditengari merupakan salah satu sumber tidak optimal pelaksanaan kebijakan pembangunan adalah perbedaan tersebut. Ini salah satu contohnya tentang data kependudukan. Jumlah penduduk tahun 2018 itu saja ada 2 angka. Yang pertama dari Ditjen Dukcapil, angkanya 263,9 juta. BPS Bappenas mengeluarkan angka proyeksi penduduk 2015-2045, data 2018 adalah sebanyak 264,2 juta penduduk. Sebetulnya begini, secara statistik perbedaan data dimungkinkan ya. Kita tahu kan ya, kenapa perbedaan, ada yang tahu kenapa perbedaan data dimungkinkan secara statistik? Adik-adik mahasiswa, mungkin ada yang tahu? Kenapa sebetulnya secara statistik perbedaan angka itu dimungkinkan? Oke, akhir pekan ya, kita nggak mikir yang berat-berat. Oke, baik. Salah satunya adalah begini, karena secara metodologi, sebetulnya secara statistik boleh-boleh saja, sah-sah saja angka itu berbeda. Pertama karena memang metodologinya yang berbeda. Satu menggunakan sensus dengan tingkat kesalahan ada sampling error, satu menggunakan survei dengan tingkat kesalahan ada non-sampling error maupun sampling error. Perbedaan metodologi bisa menjadi penyebab sumber perbedaan data. Kemudian yang kedua, referensi waktu. Jadi waktu pengumpulan datanya bisa jadi menghasilkan perbedaan tersebut. Kenapa? Karena mobilitas penduduk. Kita tahu data kependudukan itu dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Jika waktu pengumpulannya beda, sementara datanya dinamis, tentu hasilnya juga akan berbeda. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah wilayah pengukurannya. Nah, akan tetapi orang awam di luar sana tentunya tidak mau tahu adanya perbedaan data. Kalau ada 2 data menyangkut suatu variabel, katakanlah variabel kependudukan, datanya kok yang satu 263, yang satu 264. Awam akan menganggap bahwa itu datanya salah satunya saja yang benar atau dua-duanya salah. Nggak mungkin datanya benar, secara awam ya, secara awam. Orang awam akan melihat seperti itu. Itu paling datanya itu salah satunya saja yang benar atau dua-duanya salah. Nah, termasuk juga di pemerintahan tentunya menginginkan data yang fix, data yang valid, data cukup satu saja lah gitu, supaya kita lebih mudah memegangnya, supaya kita lebih mudah memberikan program. Dan itu yang sedang coba dijembatani oleh BPS melalui sensus penduduk 2020 ini dengan memanfaatkan data registrasi penduduk. Ini merupakan langkah awal untuk mewujudkan satu data kependudukan Indonesia. Supaya datanya satu aja.
Jadi orang, oh iya, sekian. Berarti programnya nanti harus seperti ini. Tapi ya walaupun bedanya hanya 400, ini kalau data ini bedanya 400.000 ya. 400.000 itu kalau di DIY berarti setara dengan jumlah penduduknya Kabupaten Kulon Progo kalau nggak salah ya. Kulon Progo itu 400.000 lebih. Cukup banyak ya. Data miss-nya itu selisihnya sekitar penduduk satu kabupaten. Kalau bayangkan jika pemerintah menginisiasi satu program, kemudian ternyata ada perbedaan sekitar 400.000, maka ada 400.000 orang yang dirugikan. Kalau 400.000 orang itu demo ke Jakarta, Monas bisa penuh lagi ya. Oke, kemudian sensus penduduk. Dasar pelaksananya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang statistik. Ini Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 adalah undang-undang yang terkait dengan statistik ya, tidak hanya terkait dengan BPS saja. Ini adalah menyangkut kita juga sebagai statistisi. Saya sarankan mungkin kalau misalnya ada waktu, silakan dibaca Undang-Undang Nomor 16 ini. Kemudian juga merupakan dasar pelaksananya adalah resolusi dari UN tahun 2020 terkait dengan World Population and Housing Program. Kemudian SP 2020 tadi dasar hukumnya satu adalah Perpres nomor 39 tahun 2019 dan Perpres 62 tahun 2019 tentang statistik hayati. Kemudian mengapa Indonesia perlu sensus? Perekaman langsung data penduduk, menjadi data penduduk de facto dan de jure menerima parameter demografi dan proses penduduk. Oh ya, nah, sebagai informasi bahwa SP 2020 ini tidak hanya dilakukan di tahun 2020, tetapi juga akan dilakukan juga di tahun 2021. Tetapi yang di tahun 2021 sifatnya lebih survei, sampelnya banyak, dan akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak dan beragam. Kalau nggak salah ada sekitar berapa ya, 99 pertanyaan nanti. Kemudian ini menurut rekomendasi BPS, menurut rekomendasi PBB, maaf, ada 3 metode sensus berdasarkan rekomendasi BPS, PBB, Principles and Recommendations for Population and Housing Census Revision yang dikeluarkan tahun 2017. Ada 3 metode sensus. Yang pertama metode tradisional, yaitu metode sensus dalam pencacahan lapangan secara penuh. Jadi di metode tradisional ini kita melakukan pendataan dengan mendatangi masing-masing responden satu persatu. Jadi semua penduduk Indonesia kita datangi satu persatu. Itu dilakukan di tahun sebelum 2020 pada SP sensus penduduk 61, 71, 80 sampai dengan 2010. Nah, untuk tahun 2020, sensus penduduk pada tahun ini dilakukan metode kombinasi. Kita punya data awal berupa data registrasi penduduk. Nah, dari data registrasi penduduk tersebut, kemudian kita melakukan kegiatan sensus, kegiatan pendataan. Metode pengumpulannya ada 2, dengan menggunakan website, atau yang kita kenal dengan sensus online, dan kemudian ada yang kedua, menggunakan pendataan secara langsung, kita datangi dari rumah ke rumah, dengan menggunakan dokumen. Nah, mungkin adik-adik ingat ya, ada yang ikut ngisi sensus penduduk, oh ya, kalau yang terlibat di sensus penduduk tadi sebagai sahabat data tentunya sudah familiar ya. Jadi cukup mengumpulkan KK, kemudian nanti datanya diinput, di form yang ada nanti sudah langsung muncul data kependudukannya, menyangkut nama, NIK, alamat, jenis kelamin, dan sebagainya. Tinggal diupdate. Nah, ini adalah kombinasi. Kombinasinya adalah data dasarnya kita sudah punya, yang bersumber dari registrasi penduduk, kemudian nanti kita tinggal melengkapi saja, kemudian kita tinggal mengupdate saja informasi-informasi yang ada.
Berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu, sebelum tahun 2020, datanya itu kita benar-benar blank. Kita BPS sama sekali tidak pegang data, BPS sama sekali tidak tahu berapa penduduknya, BPS sama sekali tidak tahu nama orang-orangnya, jenis kelamin, dan seterusnya. Jadi kita datang, kita tanyakan itu semua. Nah, untuk SP 2020, dengan menggunakan data registrasi. Maaf? Oke, dengan menggunakan data registrasi penduduk sebagai basis datanya, data tersebut kita update. Tapi jika belum ada di data registrasi, karena memang waktu itu kita di sensus penduduk 2020 menggunakan data dari Dukcapil sampai dengan kondisi semester pertama tahun 2019. Jadi sampai dengan kondisi 31 Juli 2019. Untuk data-data setelah 31 Juli 2019, kita belum dapatkan data dari Dukcapil, sehingga mungkin belum muncul datanya, dan memang tidak muncul data. Selanjutnya, rekomendasi yang ketiga adalah menggunakan registrasi. Basisnya adalah data registrasi. Jadi, harapannya, sensus penduduk yang akan datang, kita tidak perlu melakukan door-to-door, kita tidak perlu mengumpulkan KK, kita datangi orang-orang, kemudian kita mengumpulkan KK, kemudian kita input. Kita cukup menggunakan registrasi kependudukan yang ada. Baik registrasi individual maupun rumah tangga. Harapannya adalah Dukcapil ya, jadi di tahun 2030, semua data kependudukan sudah ada, kita tinggal melakukan update. Nah, tetapi syaratnya, ini juga betul memenuhi syarat bahwa penduduk sendiri harus melakukan tertib administrasi kependudukan. Misalnya, ketika kita pindah domisili, harus lapor ke Pak RT, memperbarui KTP, mengupdate alamat, dan seterusnya, dan seterusnya. Termasuk juga jika ada perubahan status. Misalnya, dari belum nikah menjadi nikah, atau karakteristik demografi yang lain, misalnya pekerjaan. Kalau sekarang kan KTP adik-adik mungkin ini status pekerjaan sebagai mahasiswa. Nanti kalau sudah lulus, sudah kerja, statusnya berganti, harapannya dilakukan juga update data tersebut. Tapi kita lihat nanti, mudah-mudahan ini terwujud lah. Karena begini, salah satu ciri negara yang maju ditandai dengan tertibnya administrasi kependudukan. Nah, kita itu kan udah merdeka lebih dari berapa? 75 tahun ya, 77 tahun sekarang ya. Nah, udah 77 tahun merdeka, masa data administrasi kependudukannya masih acak-acakan. Data kependudukan atau data pemilih kemarin kan kita isunya ada data yang sudah meninggal, masih masuk daftar pemilih, termasuk di sensus penduduk kemarin, kita juga data ini orangnya sudah meninggal. Kok masih ada, jadi makanya muncul meme atau muncul gambar-gambar ya petugas sensus mendata di kuburan gitu. Ya karena memang datanya seperti itu gitu. Harusnya orangnya sudah meninggal tapi ternyata masih ada, belum ya, salah satunya mungkin karena memang kita sendiri belum tertib melakukan administrasi kependudukan. Nah ini harapan, karena ini kan adik-adik mahasiswa ya, jadi masih harapan bangsa ya, adik-adik mahasiswa, harapan bangsa. Ayolah kita mulai dari kita juga untuk melakukan tertib administrasi supaya ya registrasi kependudukan kita bagus gitu. Ini nanti akan mencirikan penduduk maju. Kan bangga ya, nggak mau kan kita Indonesia hanya terkenal sebagai negara middle income country gitu. Kita kan tentunya ingin naik level jadi penduduk berpendapatan tinggi gitu, dan penduduk yang maju, dan tentunya salah satunya ditandai dengan tertib administrasi. Dan kalau tertib administrasi ini akan memudahkan beberapa hal. Sebagai contoh, seandainya administrasi kita sudah tertib, untuk program vaksinasi COVID ini tentu akan mudah. Pemerintah punya database kependudukan yang bagus, lengkap, mungkin tinggal di SMS-in aja. Pak A atau Mas A atau Mbak A, tolong nanti tanggal sekian kita vaksinasi untuk COVID-19. Nanti tempatnya di sini, karena domisilinya di sini, maka vaksinasinya di sini.
Tapi karena administrasi kita sayang belum tertib, pemerintah sebenarnya masih kesulitan melakukan hal tersebut. Berbeda dengan Amerika ya, kita tahu kalau di film-film itu, termasuk di film itu kan Amerika, kalau misalnya ada kasus apa gitu, tinggal dilihat ID numbernya aja berapa, nomor jaminan sosialnya berapa, kemudian langsung terupdate, dapat informasi orang itu. Ya satu sisi memang jika disalahgunakan juga ya berbahaya, tapi mudah-mudahan kita berbaik sangka lah, pemerintah kita baik-baik saja, pemerintah kita memberikan rakyat, sehingga penyalahgunaan tersebut tidak terjadi. Kita berharap yang positif-positif. Saya yakin, kalau administrasi penduduk kita bagus, maka program-program pemerintah mudah dijalankan, mudah dieksekusi, dan kedepannya pembangunan kita akan lebih berdaya guna, ya, lebih efisien. Oke, itu dari selanjutnya. Ya, ini hampir sama tadi penjelasannya. Metode tradisional, penjabarannya seluruh informasi diperoleh langsung dari responden, melibatkan petugas pencacah, multimode data collection. Oh ya, multimode data collection ini maksudnya adalah metode pendataannya. Bisa menggunakan, kalau yang tradisi, yang selama ini kita kenalkan menggunakan PP ya, paper and pencil base. Jadi petugas datang bawa kuesioner, kemudian diisi. Akan tetapi dengan kemajuan teknologi, kertas dan pensil tadi bisa digantikan dengan gadget. Bisa digantikan dengan gawai, entah itu tablet, entah itu smartphone. Selanjutnya metode kombinasi. Ini tadi sudah sampaikan juga. Sebagian informasi diperoleh dari data registrasi dan seterusnya. Kemudian ini registrasi. Nah, registrasi ini harapannya ke depannya kita bisa melakukan ini. Jadi tidak perlu lagi kita melakukan pencacahan lapangan. Data cukup diperoleh dari integrasi data registrasi. Kemudian kita cukup melakukan survei sampel saja. Biayanya lebih murah. Kemudian petugasnya lebih sedikit, waktunya bisa lebih cepat. Dengan sumber daya yang semakin kecil ini, alokasi, anggaran sensus itu besar sekali. Anggaran untuk melakukan sensus itu besar sekali. Nah, jika kita bisa melakukan pendataan sensus melalui registrasi, maka alokasi dana yang besar ini bisa diarahkan ke yang lainnya. Mungkin bisa untuk dana pendidikan, meningkatkan dana kesehatan, dan seterusnya. Kemudian registrasi, melakukan metodenya fully registered base. Seluruh informasi diperoleh dari berbagai data registrasi. Nah, NIK itu kuncinya sebetulnya ya. Jika NIK itu sudah tertib, kita juga melakukan tertib administrasi kependudukan, jadi cukup masukkan NIK aja, nanti bisa link ke jam sostek, bisa link ke rekening bank, dan seterusnya, dan seterusnya. Hal ini sudah dimulai. Dan mudah-mudahan terus berjalan dengan lancar. Nah, ini transformasi sensus penduduk yang ada di Indonesia. Sensus pertama tahun 1961, kemudian sensus ke-6 2010 kita masih menggunakan metode tradisional. Di tahun 2020 kita dengan menggunakan metode kombinasi dengan data awal dari registrasi penduduk yang diperoleh dari Dukcapil. Kemudian harapannya di 2030 kita bisa mendapatkan informasi sensus penduduk cukup dilakukan dengan menggunakan data registrasi. Ini mengenai pelaksanaan sensus penduduk 2020. Kembali ke awal bahwa sensus adalah kegiatan pendataan yang dilakukan terhadap semua unit yang ada di suatu wilayah. Objeknya siapa? Ada WNI dan juga warga negara asing yang telah atau akan tinggal selama minimal 1 tahun di Indonesia. Jadi sensus penduduk kemarin kita juga mendata warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Karena objek sensus penduduk adalah seluruh unit penduduk yang ada di wilayah kita. Nah, bagaimana dengan WNI yang pada saat sensus penduduk tinggal di luar negeri, maka WNI tersebut secara konsep kependudukan tidak termasuk sebagai penduduk Indonesia. WNI tersebut bukan penduduk Indonesia karena berdiam tidak di Indonesia, tetapi mereka tetap warga negara Indonesia.
status kewarganegaraan Indonesianya tetap, mereka tetap WNI, cuma tidak termasuk sebagai penduduk Indonesia. Nah, kemudian WNI di luar negeri yang bagaimana yang termasuk sebagai penduduk Indonesia? Yaitu yang termasuk sebagai Korps Diplomatik Republik Indonesia. Kenapa? Karena wilayah kedutaan itu adalah termasuk juga wilayah teritori suatu negara. Jadi kalau misalnya di Amerika atau di Australia itu di Canberra itu wilayah di mana kedutaan itu berada, itu adalah wilayah teritori Indonesia. Nah, seluruh orang yang ada di wilayah teritori Indonesia tersebut, di kedutaan tersebut adalah yang termasuk sebagai penduduk Indonesia. Adapun WNI-nya yang tinggal di luar itu, tinggal di luar wilayah kedutaan, tidak termasuk sebagai penduduk Indonesia. Tapi mereka tetap sebagai warga negara Indonesia. Kemudian pelaksanaan sensus penduduk 2020, kita melakukan 2 kali pendataan. Yang pertama di bulan Februari sampai dengan Maret 2020 melalui sensus online. Akan tetapi kemudian karena di bulan Maret itu mulai berjangkitnya COVID-19 di Indonesia ya. Jadi saya ingat terakhir itu kita tanggal 16 Maret atau 17 Maret itu masih ada kegiatan terkait dengan sahabat sensus di salah satu universitas di DIY. Kemudian hari berikutnya sudah lockdown, kita tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa lagi. Kita tidak bisa melakukan tatap muka, kita tidak bisa melakukan sosialisasi, dan seterusnya. Nah, terkait dengan hal tersebut, kita memperpanjang sensus online. Dengan adanya COVID-19, di mana kita juga memprediksi, kita tidak akan bisa mengcover semuanya, dengan kemungkinan yang ada gitu, dengan bahwa COVID itu seperti ini, maka kayaknya kemungkinan kita untuk tatap muka dengan responden akan semakin mengecil. Oleh karena itu, maka kebijakan BPS pada saat itu adalah sensus online kita perpanjang menjadi sampai dengan bulan Mei tanggal 29. Sensus online. Kemudian, sensus lengkapnya yang memang direncanakan di awal itu akan dilakukan juga, karena kami yakin bahwa sensus online itu kan baru pertama kali di Indonesia, kayaknya coverage-nya tidak akan bisa 100%. Waktu itu kalau nggak salah sekitar 20%-an. 20% dari 260 juta. Cukup bagus. Bahkan ini juga mendapat pujian dari seluruh National Statistics Office di internasional ya. Jadi ada pujian dari ABS, ada pujian dari UNSD, terkait dengan pelaksanaan sensus online. Karena ini adalah sensus online pertama kali di Indonesia dengan tingkat partisipasi sekitar 20%. 20% dari penduduk Indonesia sekitar 46 juta. Cukup banyak juga. Nah, kemudian pelaksanaan kedua, di bulan September 2020 kita melakukan pendataan secara lengkap, sensus secara lengkap. Dan nanti di tahun 2021 masih kelanjutan dari sensus penduduk, kita akan melakukan survei. Survei ini untuk mendapatkan, karena sensus itu kan cakupannya memang seluruh Indonesia. Karena cakupan seluruh Indonesia, semua penduduk ditanya, maka pertanyaan yang di-cover dalam sensus tidak bisa lengkap. Kita hanya desain awal sekitar 13 variabel, hanya 13 pertanyaan saja. Ini belum mencukupi untuk memenuhi karakteristik kependudukan dan karakteristik demografi yang diperlukan. Ini belum mencukupi, sehingga kita harus melakukan survei dengan pertanyaan yang akan lebih banyak, pertanyaan lebih lengkap, supaya mengcover kebutuhan indikator-indikator demografi dan kependudukan. Nah, ini akan dilaksanakan di tahun 2021. Kelanjutan dari sensus penduduk 2020. Silakan jika ada yang mau berminat melakukan kegiatan pendataan, ya iseng-iseng lah, belajar sambil bekerja, ngumpulin data, pengen tahu gitu. Mungkin nanti bisa menginspirasi untuk kegiatan pengumpulan data di kelak kemudian hari kalau udah lulus ya. Oh, dulu BPS itu ngumpulin data kayak gini. Kuesionernya seperti ini. Oke deh, kita adopsi. Mungkin suatu saat adik-adik punya lembaga survei ya, karena banyak tuh lembaga survei, ada Carta Politika, ada Alfara, dan seterusnya. Ya, mungkin sebagai langkah awal mungkin hari ini saya
partisipasi dalam sensus penduduk, tahu caranya, tahu organisasi lapangannya, kuesionernya bagaimana, kemudian nanti bisa diterapkan di kemudian hari ketika adik-adik sudah lulus dari kuliah. Silakan jika ada yang ingin berpartisipasi di sensus penduduk lanjutan 2021 untuk menjadi petugasnya. Kemudian metode pengumpulan datanya, sensus penduduk 2020 itu ada 2 metode. Yang pertama menggunakan KEWI pada saat sensus online. Jadi pada sensus online di bulan Februari sampai dengan Maret tadi, Mei ya, diperpanjang sampai dengan Mei, itu kita menggunakan website. Jadi penduduk melakukan pendataan sensus secara mandiri dengan menginput NIK, kemudian NIP-nya, terhubung ke website, kemudian melakukan update data yang ada. Selain itu, di bulan September kemarin, petugas BPS juga melakukan pendataan secara door-to-door dengan menggunakan PEPI, Pencil and Paper Interviewing. Selain itu, kita juga menggunakan drop-off dokumen, ya, DOP, drop-off and pick-up dokumen. Jadi, karena COVID-19 itu kan kita harus membatasi interaksi dengan penduduk antar orang, jaga jarak dan sebagainya. Maka kita memfasilitasi juga dengan DOPU. Jadi petugas kami di beberapa wilayah, kalau di DIY itu berarti untuk wilayah Bantul ya, daerah Bantul. Untuk Kabupaten Bantul, petugas kami mendatangi rumah tangga, kemudian menyerahkan dokumen tersebut ditinggal, diisi oleh rumah tangga tersebut, kemudian nanti jika sudah selesai diisi, diambil oleh petugas kami. Itu yang dilakukan pada SP September 2020 karena terkait dengan pandemi COVID-19. Oh iya, oke, sampai sini ada yang ditanyakan terkait dengan SP 2020? Oke, jika tidak, saya lanjutkan tentang komposisi penduduk. Ini adalah beberapa ukuran, kita akan membahas tentang ukuran-ukuran demografi ya. Komposisi penduduk, ini membagi penduduk atas kelompok-kelompok tertentu. Komposisi penduduk mendistribusikan susunan penduduk berdasarkan kelompok penduduk menurut karakteristik yang sama. Jadi setelah data, jadi kita tadi sensus ya, sudah selesai sensus ataupun sudah selesai survei, datanya kita olah, kemudian data itu kita susun berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang ada misalnya komposisi penduduk. Ukuran komposisi penduduk itu kita kelompokkan berdasarkan variabel, misalnya jenis kelamin, laki-laki berapa, perempuan berapa. Kemudian kita juga kelompokkan menurut kelompok umur. Biasa kita gunakan adalah kelompok umur 0-4, 5-9, dan seterusnya. Kemudian, gunanya, komposisi penduduk menurut kelompok umur ini untuk menjelaskan struktur penduduk di suatu negara. Nah, untuk kependudukan sendiri, ada 3 variabel yang sangat berpengaruh. Fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Jadi, data kependudukan itu sangat dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi, baik migrasi keluar maupun migrasi masuk. Contoh penggunaan untuk komposisi penduduk adalah piramida kependudukan ya. Piramida penduduk, saya langsung saja. Ya, ini seperti ini. Nah, tujuannya ini kita untuk mendapatkan pola bagaimana sih struktur penduduk kita. Dari UN, ini paling tidak secara garis besar ada 3 pola piramida penduduk. Yang pertama adalah penduduk yang pertumbuhannya cukup tinggi. Yang pertama yang di sebelah kiri monitor ya. Yang sebelah kiri monitor itu di mana penduduk usia 0 sampai dengan 4 cukup banyak, kemudian semakin ke atas semakin mengecil. Itu adalah penduduk dengan pertumbuhan yang tinggi. Ditandai dengan penduduk usia muda yang cukup banyak dalam proporsi yang lebih besar dibandingkan penduduk usia tua. Kemudian ada lagi yang slow growth. Ini penduduknya di usia menengah yang banyak.
Jadi usia muda relatif banyak, kemudian selanjutnya mengecil, kemudian di usia menengah, usia 25 sampai 29, 30 34, 35 39 itu mulai membesar. Kemudian nantinya setelah usia itu kemudian menyempit lagi. Itu adalah penduduk yang dicirikan slow growth, pertumbuhannya melambat. Kemudian ada lagi negative growth. Kenapa negative growth? Kita lihat di piramid ini yang gambar sebelah kanan monitor ya. Gambar sebelah kanan monitor kita lihat penduduk usia muda itu sedikit sekali, sementara penduduk semakin ke atas justru semakin melebar piramidanya. Ini adalah penduduk yang pertumbuhannya negatif. Jadi yang lahir itu sedikit, kemudian tingkat kematiannya juga relatif rendah, dicirikan kematiannya relatif rendah, sehingga di atas pun masih cukup banyak gitu. Oke, kemudian ukuran dasarnya adalah lagi tentang komposisi jenis kelamin. Ini untuk mendapatkan sex ratio. Untuk sex ratio ini hitung-hitungannya gampang ya, tidak serumit regresi dan sebagainya. Hanya membagi jumlah penduduk laki-laki berapa dibagi jumlah penduduk perempuan berapa, nanti dikalikan 100 itu mendapatkan sex ratio. Kemudian ini artinya jika sex ratio-nya lebih dari sama dengan 100 berarti jumlah penduduk laki-laki sama dengan jumlah penduduk perempuan. Sex ratio-nya kurang dari 100 berarti penduduk laki-laki lebih kecil dari jumlah penduduk perempuan. Sex ratio lebih dari 100 berarti jumlah laki-laki lebih besar daripada jumlah penduduk perempuan. Kemudian ini ada rasio beban tanggungan atau dependency ratio. Perbandingan antara jumlah penduduk yang berusia 0 sampai 15 tahun dan penduduk 65 tahun ke atas dibagi jumlah penduduk usia 15 sampai 64 tahun. Indikator ini menggambarkan besarnya beban tanggungan penduduk belum dan tidak produktif bagi penduduk usia produktif. Jadi kita lihat yang di bawah pembaginya itu adalah penduduk-penduduk yang usia produktif. Sementara yang di atas adalah penduduk yang belum produktif dan tidak produktif. Penduduk-penduduk yang masih usianya kurang dari 14 tahun dan penduduk yang umurnya lebih dari 65 tahun. Itu kan belum bekerja dan yang 65 tahun ke atas sudah pensiun ya, sudah tidak produktif lagi. Nah, ini merupakan salah satu indikator ekonomi juga. Jadi ini ada dua sisi, satu indikator demografi, satu indikator ekonomi. Kita ingin tahu berapa banyak penduduk yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif. Kalau umur usia kurang dari 15 atau lebih dari 65 itu kan secara ekonomi sudah tidak menghasilkan lagi ya. Nah, ini yang harus menjadi beban bagi penduduk usia produktif. Kemudian kepadatan penduduk ini juga mudah, hanya jumlah penduduk berapa dibagi luas wilayah. Ini nanti digunakan untuk mengetahui bagaimana distribusi penduduk. Nah, ini sama. Nah, kemudian ini hasil sensus penduduk 2020 Indonesia. Jadi, berdasarkan sensus penduduk 2020, penduduk kita adalah sebanyak 270,20 juta. Cukup banyak. Kemudian, laju pertumbuhannya 1,25%, penduduk usia produktif 70,72%, dan seterusnya, dan seterusnya. Baik, kayaknya waktunya hanya 9.40 ya. Saya akhir pekan tidak mau mengganggu aktivitas adik-adik yang harusnya beristirahat. Jadi saya akhir di sini. Tapi jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa. Kalau waktunya masih ada bisa langsung. Kalau misalnya waktunya kayaknya sudah habis ya kita bisa lewat WA atau email. Kemudian nanti mungkin kita akan review lagi untuk kuliah minggu depan. Jadi kita akan coba review lagi tentang indikator kependudukan, kemudian juga membahas hasil sensus penduduk. Selanjutnya untuk minggu depan sampai dengan sebelum akhir pertengahan semester, kita akan lebih banyak berkonsentrasi membahas mengenai statistik demografi dan kependudukan. Demikian. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Maaf Pak, izin bertanya. Yap. Untuk PPT dan rekaman hari ini akan dibagikan nggak ya?
Ya, nanti saya akan bagi, cuma saya kurang tahu juga. Nanti mungkin saya koordinasi dengan Pak Anton ya untuk ininya distribusi PPT-nya. Cuma saya minta maaf juga, ini PPT-nya kayaknya kalau di print nggak ramah lingkungan ya. Nanti saya coba perbaiki deh yang supaya kalau di print nggak terlalu banyak makan tinta. Gitu. Tapi yang jelas akan disampaikan. Cuma mekanisme bagaimana nanti saya tanya Pak Anton. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Mbak. Silakan lainnya jika ada yang ditanyakan. Oke, jika tidak ada, sekarang 9.40, saya minta maaf jika dalam penyampaian banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berakhir pekan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mbak. Sama-sama, Mas.